Selamat pagi semuanya, saya Maria Kristina Raja Guguk dengan NIM C1C020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 24, kredit pajak luar negeri, dan angsuran pajak penghasilan pasal 25, orang pribadi dan badan. Yang pertama itu masuk ke dalam pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Yang kedua, persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau ke PP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat laporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen yang itu laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Yang materi ketiga, mekanisme pengkreditan pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme pengkreditan pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri atau pajak penghasilan pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, jumlah pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar pajak penghasilan yang terutang atau seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya, apabila M sama dengan penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya, penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak penghasilan final atau pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang terutang di luar negeri melebihi pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan. Kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengkreditan pajak penghasilan luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh dilampiri dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak penghasilan di luar negeri. Selanjutnya, atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Selanjutnya, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka
Atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Selanjutnya, jika pemukulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Materi selanjutnya, materi keempat, yaitu pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Wajib pajak Wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilannya harus menyampaikan perhitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN dan bursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan, terus selanjutnya fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Penghitungan atau rincian laba dalam 5 tahun terakhir, bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Penyampaian penghitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan BPH. Materi selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Terdapat contoh kasus, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan itu di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah 35 miliar. Itu didapat dari penghasilan dalam negeri ditambahkan dengan penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% dikalikan dengan 35 miliar, dapatlah hasilnya 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan total PPh terutang. Jadi 10 miliar dibagikan dengan 35 juta dikalikan lagi dengan 8 miliar 750 ribu. Dapatlah hasilnya 2 miliar 500 ribu. 2 miliar 500 juta. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Nah, kita masuk materi pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya guna meringankan beban pajak yang dihitung di tahun mendatang. Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sifatnya pun tidak bisa diwakilkan. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan kewajiban perpajakan yang dapat dibayar secara angsuran. Tentu saja pajak ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang sangat membantu bagi seluruh wajib pajak. Hai kau nih. Selanjutnya, sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Besaran angsuran terhutang tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, tarif pasal ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta potongan 2% berdasarkan sewa dan penghasilan yang lain juga imbalan jasa. Pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan dibayar atau terhutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Dari selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Dalam halnya, wajib pajak orang pribadi, perhitungan dari tarif pajak penghasilan pasal 25 dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau PWP OPPT. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha penjualan, baik itu barang maupun jasa, secara grosir atau eceran di satu atau lebih tempat usaha. Tarif pajak penghasilan pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikali dengan omset bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan. Yang kedua, angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu.
atau WPOP-SPT. Pekerja bebas atau freelance atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri berbeda dengan UPPT. Tarif pajak penghasilan pasal 25 pajak bagi OPSPT ditentukan oleh besarnya penghasilan kena pajak per 1 tahun pajak. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif pajak penghasilan pasal 25 adalah sebagai berikut. Nah, tarif 5% yaitu penghasilan sampai 50 juta per tahun. Tarif 15% yaitu penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Tarif 25% penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Tarif 30% itu penghasilan di atas 500 juta per tahun. Pasal 17 ayat 2 UU PPH juga mengatakan bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat diturunkan maksimal menjadi 25%. Hal ini juga diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, materi selanjutnya yaitu batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Nah, setelah menghitung dan menetapkan jumlah pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya, wajib pajak tentu diwajibkan untuk selalu taat melakukan pembayaran. Perlu diingat, pajak penghasilan pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sebagai contoh, untuk PPh pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Jika terjadi keterlambatan membayar, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Nah, materi terakhir yaitu mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Terdapat contoh kasus PT Jogja Bangkit, itu sebuah BUMD yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta. Diperkirakan mempunyai penghasilan itu sebesar 1 miliar rupiah. Kredit pajak dari pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dapat dikreditkan tahun 2018 berjumlah 70 juta. Perhitungan pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Penghasilan itu 1 miliar. Pajak penghasilan terutang yaitu 25% dikalikan dengan 1 miliar, dapatlah hasilnya 250 juta. Kredit pajak yaitu pajak dari pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24 yaitu tadi sebesar 70 juta. Jadi PPh terutang dikurangkan dengan kredit pajak yaitu dapatlah PPh yang dibayar sendiri itu sebesar 180 juta. Jadi PPh pasal 25-nya yaitu 180 juta dibagikan dengan 12, dapatlah hasilnya 15 juta rupiah. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Pajak yang di luar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1964. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Nah, pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan disingkat dengan PPh yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang terkena pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dalam SPT tahunan. Nah, karena perhitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir, agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.